percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliko keren. Setiap tahunnya, Gereja Katolik di dunia menyambut 16 juta jiwa umat Katolik baru, baik melalui baptisan maupun penerimaan. Di Indonesia, terdapat sekitar 93.000 umat Katolik baru setiap tahunnya, di mana sekitar 20.000 diantaranya merupakan penduduk dewasa yang berpindah agama menjadi Katolik, baik melalui baptisan dewasa maupun penerimaan. Beragam kisah perjalanan panggilan yang membuat tak sedikit orang yang kemudian menanggapi panggilannya menjadi Katolik, termasuk para artis dan tokoh terkenal tanah air ini. Sahabat Katoliko keren, inilah daftar terbaru 101 artis dan tokoh terkenal tanah air yang memutuskan berpindah agama menjadi Katolik, dan juga ada yang menikah di gereja Katolik. Welcome home! Mariana Renata. Mariana Renata merupakan salah satu artis Indonesia keturunan Yahudi. Ia lalu memutuskan berpindah agama menjadi Katolik setelah dibaptis di salah satu gereja Katolik. Mengalami pengalaman spiritual lewat mimpi, Galagea yang pernah mempelajari agama Buddha dan Islam ini lalu mantap memutuskan mengikuti Tuhan Yesus. Galagea lalu sah menjadi seorang Kristen Katolik usai dibaptis. Sigi Wimala juga masuk dalam daftar artis yang memutuskan berpindah agama menjadi Katolik. Sigi Wimala sah menjadi Katolik ketika dirinya akan menikah dengan salah satu sutradara film yang beragama Katolik. Mereka lalu menikah di Gereja Katolik Paroki Santo Bonaventura, Jakarta pada tahun 2009. Melansir dari Wikipedia, Sigi dulunya adalah seorang Muslim. Ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa Sigi dulunya adalah seorang Kristen Protestan. Merupakan artis dan Miss Selebriti Indonesia tahun 2008. Dirinya diketahui adalah seorang Kristen Protestan. Stefania adalah orang Manado, lalu menikah dengan seorang Katolik. Pernikahan mereka dilangsungkan di salah satu gereja Katolik di Belanda. Stefania diketahui telah berpindah mengikuti sang suami menjadi Katolik. Terlahir dari keluarga Hindu dan Buddha serta sang ayah adalah seorang Muslim, Bunda Ana, desainer terkenal Indonesia ini, lalu memutuskan berpindah agama menjadi Katolik di pernikahannya yang kedua. Ia sungguh bahagia dan bersyukur bisa mengikuti Tuhan Yesus dalam gereja Katolik. Salah satu alasan terbesar Bunda Ana berpindah menjadi Katolik karena mujizat kesembuhan dari sang ibu tercinta. Ia kini menjadi orang Katolik yang sangat taat, aktif dalam berbagai pelayanan, dan senang mengenakan kalung rosario. Sempat hampir menjadi mualaf karena mantan kekasih, Angel Peters, penyanyi rohani terkenal Indonesia, akhirnya menikah pada tahun 2023 dengan Andreas yang adalah seorang pria Katolik. Diketahui Angel adalah seorang Kristen Protestan. Belum diketahui pasti apakah pernikahan keduanya dilangsungkan secara beda gereja. Namun banyak warganet yang mengatakan bahwa Angel telah mengikuti sang suami berpindah dari Protestan menjadi Katolik. Demas merupakan salah satu drummer terkenal tanah air yang beragama Islam. Pada tahun 2022, dirinya menikah dengan artis Katolik Eva Celia. Demas diketahui adalah seorang Muslim. Belum diketahui apakah mereka menikah beda agama. Namun sejumlah sumber menyebut Demas telah berpindah menjadi seorang Katolik. Yang pasti cinta di antara keduanya telah disatukan dalam gereja Katolik yang kudus. 8. Margaret Siagian. Margaret Siagian adalah artis jebolan ajang Mamma Mia 2007. Ia berhasil menjadi juara 2 kala itu. Pada tanggal 19 September 2024 di akun TikTok pribadinya, Margaret membagikan perjalanan imannya. Dirinya sempat meninggalkan gereja Katolik selama bertahun-tahun, sekitar tahun 2016. Margaret lalu aktif pelayanan di berbagai gereja non-Katolik. Hingga pencarian akan kebenaran membuat dirinya kemudian mantap memutuskan kembali berpindah menjadi Katolik pada tahun 2022
dan kini ia aktif melayani di gereja Katolik serta menjadi orang Katolik yang religius. 9. Velia Veve. Velia Veve merupakan selebtok terkenal tanah air. Pada September 2024, Velia akhirnya resmi berpindah agama menjadi Katolik usai dirinya mengikuti prosesi baptisan dewasa. Selebtok dengan jumlah followers mencapai 6,1 juta orang ini begitu bersyukur menjadi Katolik dan baptisannya dibagikannya di akun pribadi TikTok-nya. Velia sebelumnya adalah seorang agnostik, percaya dengan Tuhan namun tak menganut agama manapun. Ia pun terpanggil menjadi Katolik. Rianti merupakan salah satu artis terkenal tanah air. Pemeran film Ayat-Ayat Cinta ini mengikuti panggilannya berpindah agama dari Islam menjadi Katolik usai dibaptis dan mendapat nama baptis Sofia sekitar tahun 2010. Artis terkenal Indonesia yaitu Chelsea Olivia juga mengikuti panggilannya menjadi Katolik. Terlahir dari keluarga Protestan aliran Pentakostal karismatik, Chelsea lalu terpanggil menjadi Katolik hingga dirinya mengikuti baptisan dewasa dan mendapat nama baptis baru, Gabriela, sekitar tahun 2015. Ia pun resmi berpindah dari Protestan ke Katolik. Pamela Bowie merupakan artis yang menganut agama Kristen Protestan aliran Adventis atau Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dirinya lalu terpanggil menjadi Katolik hingga Pamela sah berpindah dari Kristen Advent menjadi Kristen Katolik pada tahun 2023 usai dibaptis. Sempat menikah beda agama dengan Jeremy Thomas, Ina Indayanti atau yang akrab disapa Ina Thomas, lalu terpanggil berpindah agama dari Islam menjadi Katolik setelah dibaptis. Ia kini menjadi orang Katolik yang sangat taat dan religius. El Ibnu juga merupakan salah satu artis yang mengikuti panggilannya berpindah agama menjadi Katolik. Pada awalnya dirinya terlahir sebagai seorang Muslim hingga memutuskan mengikuti Tuhan Yesus di salah satu gereja Protestan. Kagum akan sosok Bunda Maria, El Ibnu lalu terpanggil menjadi Katolik dan hingga dibaptis pada tahun 2023 serta mendapat nama baptis baru yaitu Elia Michael. Terlahir dari keluarga Islam dan Konghucu, Hudson Prananjaya menceritakan bahwa dirinya lalu dibesarkan secara Muslim. Perjalanan spiritual membuat Hudson lalu memutuskan mengikuti baptisan dewasa hingga mendapat nama baptis yaitu Franciscus Xaverius. Usai berpindah agama dari Islam menjadi Katolik, Hudson yang adalah penyanyi yang memiliki ciri khas yang unik yaitu dua karakter suara sekaligus ini, kini menjadi orang Katolik yang religius. Merupakan musisi asal Kebumen, Jawa Tengah. Ia merupakan musisi yang menganut agama Islam. Ras Inggil lalu terpanggil mengikuti Tuhan Yesus hingga ia pun sah berpindah agama dari Islam menjadi Katolik sekitar tahun 2018 melalui baptisan dewasa. Artis Cassandra Lee pada tahun 2017 sah menjadi Katolik usai dirinya mengikuti proses baptisan dewasa. Ia mendapat nama baptis Gemma Galgani yang diambil dari Santa Gemma Galgani. Ajeng Sardi merupakan artis yang populer di era 80-an. Terlahir dari keluarga Muslim, adik dari artis Lukman Sardi ini juga mengikuti panggilannya berpindah agama dari Islam menjadi Katolik usai dibaptis. Salah satu selebritis chef terkenal tanah air yaitu Yongki Gunawan juga menjadi Katolik saat dewasa. Dirinya diketahui berusaha menjadi Katolik saat dewasa setelah mengikuti proses katekumen. Berbeda dengan kita yang sejak bayi sudah dibaptis Katolik, Jonathan Christie ternyata baru sah menjadi Katolik ketika dirinya meranjak remaja. Setelah menjadi Katolik dan dibaptis, ia mendapat nama baptis Leonardus.
Adi Kurdi merupakan artis senior yang memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Usai menjadi Katolik, ia mendapat nama baptis Agustinus. Pada tahun 2020, ia menutup usia berbahagia bersama para kudus di surga. Adalah penulis film dan wartawan terkenal Indonesia. Ia mengikuti panggilannya berpindah agama dari Islam menjadi Katolik, usai dibaptis dan mendapat nama baptis Paulus. Pada tahun 2019, ia menutup usia berbahagia bersama para kudus di surga. Sutradara Indonesia yang populer di era 1930-an ini, yaitu Robert Iskak, juga memutuskan menjadi Katolik usai mengikuti sang istri yang adalah seorang Katolik Belanda. Artis terkenal Indonesia asal NTT yaitu Mario Geklaus sempat menjadi viral usai menikah dan dikabarkan telah menjadi mu'alaf. Namun pada tahun 2023, dirinya telah terlihat kembali menjadi Katolik ketika berdoa dengan membuat tanda salib di salah satu kegiatan. Lahir dari orang tua yang berbeda agama, sang ayah adalah seorang Muslim Makassar, sedangkan sang ibu adalah seorang Katolik Jerman. Sofia yang sempat menikah di gereja Anglikan dan juga sempat menjadi mu'alaf bertahun-tahun lamanya ini, akhirnya mengambil keputusan terakhir dengan memutuskan menjadi seorang Katolik. Hal ini terlihat ketika dirinya di akhir tahun 2021 telah terlihat kembali mengenakan kalung salib. Sang ibu adalah seorang Muslim Betawi dan sang ayah adalah seorang Katolik Perancis. Dewi Rezer yang sempat menjadi Muslim memutuskan berpindah menjadi Katolik usai perjalanan spiritual yang dialaminya. Ia pun memiliki nama baptis Francesca Gabriela. Lydia Pratiwi nama lamanya adalah salah satu artis yang sempat menjadi mu'alaf. Pada tahun 2018, usai keluar dari penjara karena kasus yang dialami serta pengalaman spiritual, ia kembali menjadi seorang Kristen Katolik. Ia lalu mengubah namanya menjadi Maria Eleanor. Terlahir sebagai seorang Katolik, Kiki Mirano adalah salah satu musisi drummer. Dirinya sempat menikah secara Islam. Namun dalam hatinya dirinya tak bisa menjadi mu'alaf dan masih mencintai iman Katolik. Ia pun kembali menjadi seorang Katolik. Sempat menjadi mu'alaf untuk menikah, artis senior Sandi Harun pada tahun 2023 memutuskan kembali menjadi seorang Katolik. Sandi begitu mencintai Tuhan Yesus dan Bunda Maria hingga ia rindu untuk pulang. Dalam salah satu podcast, ia menceritakan bahwa dirinya sempat meninggalkan gereja dan menjadi agnostik. Kala itu ia kecewa akan orang-orang di gerejanya di Jerman. Ia lalu kembali menjadi seorang Kristen Katolik di Indonesia setelah mengalami perjalanan spiritual. Rob Clinton adalah seorang pengusaha dan politikus muda Indonesia yang juga terjun di dunia e-sport. Pada tahun 2022 sebelum menikah dengan Chelsea Islan, dirinya memutuskan berpindah dari Protestan menjadi Katolik. Ia lalu mengikuti baptisan dewasa dan mendapat nama baptis Alexander. Vincent Rivaldi merupakan salah satu pemain basket terkenal Indonesia. Dirinya terlahir sebagai seorang Kristen Protestan yang kemudian memutuskan menjadi mu'alaf jelang menikah. Namun pernikahan dengan mantannya tersebut batal. Ia lalu berpacaran dengan gamer Katolik terkenal yaitu Nita Fior. Vincent menunjukkan keseriusannya dan dirinya dikabarkan akan berpindah menjadi Katolik mengikuti Nita Fior tentunya melalui proses katekumen. 33. Yudi Korompis. Yudi Korompis merupakan seorang solois yang berasal dari Tangerang Selatan, keturunan Manado. Pada tahun 2018, Yudi menceritakan bahwa dirinya memutuskan berpindah dari Katolik menjadi Protestan. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia tahun 2024 menyentuh Yudi hingga setelah 6 tahun kemudian ia akhirnya mantap kembali berpindah menjadi Katolik.
Nama Adriana Bustami masuk dalam daftar tokoh yang berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Adriana diketahui terlahir sebagai seorang Muslim. Ia lalu menikah dengan Augie Fantinus yang adalah lulusan sekolah Katolik. Adriana lalu berpindah menjadi seorang Kristiani. Mus Mulyadi adalah penyanyi keroncong terkenal Indonesia. Dirinya masuk dalam daftar sebagai tokoh yang berpindah agama dari Islam menjadi Kristen di situs Wikipedia. Akan tetapi belum diketahui secara pasti apakah Mus Mulyadi menjadi seorang Kristen Protestan ataukah Kristen Katolik. Namun di Wikipedia dirinya disebut menjadi Katolik. Ia juga pernah membawakan salah satu lagu rohani Katolik dalam misa berjudul Bawalah Persembahanmu Nanti. Pada tahun 2019 ia menutup usia berbahagia bersama para kudus di surga. 36. Donna Agnesia. Oleh situs Wikipedia, nama Donna Agnesia masuk dalam daftar artis yang berpindah agama dari Kristen Protestan menjadi Katolik. Namun tidak diketahui pasti apakah Donna sudah menjadi Katolik sejak lahir ataukah nanti saat dewasa menjadi Katolik seperti yang dikatakan oleh situs Wikipedia. Yang pasti Donna merupakan seorang artis Katolik yang taat dan religius. Terlahir sebagai seorang Kristen Protestan, Agni lalu memutuskan menjadi mu'alaf. Ia lalu menikah dengan seorang Katolik yaitu Rian Manuarfa. Beberapa sumber menyebut seperti situs Intip Seleb, Agni menikah beda agama yaitu Islam dan Katolik. Namun melansir dari Wikipedia, nama Agni telah masuk dalam daftar tokoh yang memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Belum diketahui pasti apakah menikah beda agama ataukah Agni telah berpindah menjadi seorang Katolik. Pada tahun 2023, Agni terlihat menghadiri baptisan sang buah hati di gereja Katolik. Artis Miriam Eka diketahui adalah seorang Kristen Protestan. Pada tahun 2023, ia akhirnya menikah dengan artis Kristen Katolik yaitu Julian Yakob di Gereja Katolik Katedral Jakarta. Belum diketahui apakah Miriam menikah secara beda gereja ataukah dirinya sedang dalam proses katekumen menjadi seorang Katolik mengikuti Julian. Yang pasti cinta di antara keduanya telah dipersatukan dalam Gereja Katolik yang kudus. Pada November 2023, artis terkenal Indonesia yaitu Anggi Marito akhirnya melepas masa lajangnya usai menikah dengan Kenji yang adalah seorang pilot di Gereja Katolik Paroki Santo Servasius, Kampung Sawah, Bekasi. Anggi diketahui adalah seorang Kristen Protestan dari Gereja Pantekosta atau GPDI, sedangkan Kenji adalah seorang Kristen Katolik. Belum diketahui pasti apakah keduanya menikah beda gereja ataukah Anggi yang sedang dalam proses akan menjadi Katolik melalui katekumen. Namun yang pasti cinta beda gereja di antara keduanya telah disatukan dalam Gereja Katolik yang kudus. Putri dari artis terkenal Ari Lasso juga mengikuti panggilannya menjadi seorang Katolik. Ola Lasso yang terlahir dari keluarga Protestan dan Muslim lalu memutuskan menjadi Katolik. Kakak dari artis terkenal Indonesia Glenn Alinsky yaitu Michael Alinsky mengikuti panggilannya berpindah menjadi seorang Katolik usai dibaptis sekitar tahun 2014. Kemungkinan dirinya dulunya adalah seorang Buddha. Shirley Fausta adalah istri dari Michael Alinsky. Dirinya juga bersama-sama dengan Chelsea Olivia dan Michael Alinsky mengikuti baptisan dewasa berpindah menjadi seorang Katolik pada tahun 2014. Kirana Karang merupakan kakak kandung dari artis terkenal Indonesia yang telah berkarya di Korea Selatan yaitu Dita Karang. Kirana diketahui adalah seorang Hindu Bali. Hal ini terlihat ketika di akun Instagram pribadinya ia merayakan Hari Raya Galungan. Pada tahun 2021, Kirana akhirnya menikah dengan salah satu pria Katolik. Pernikahan mereka dilangsungkan di salah satu gereja Katolik di Yogyakarta dan dihadiri oleh Dita Karang. Belum diketahui pasti apakah ini merupakan pernikahan beda agama antara Hindu dan Katolik. Namun banyak warganet menilai bahwa Kirana telah berpindah agama dari Hindu menjadi Katolik, di mana ia kini telah ikut merayakan Hari Raya Natal. Di sisi lain, Dita Karang sendiri, adik dari Kirana, merupakan lulusan sekolah Katolik dan adalah seorang Hindu.
Sarah Moira merupakan adik dari artis terkenal Indonesia yaitu Derby Romero. Pada tahun 2023, Sarah menikah di salah satu gereja Katolik di Jakarta. Sarah diketahui adalah seorang Kristen Protestan seperti Derby. Belum diketahui apakah Sarah menikah beda gereja, ataukah Sarah telah menjadi seorang Katolik. Namun cinta Sarah bersama suaminya telah dipersatukan dalam gereja Katolik yang kudus. Dominic Nicola adalah adik dari artis penyanyi rohani terkenal Indonesia yaitu Natasha Nikita. Dirinya sah berpindah menjadi Katolik dari Protestan usai dibaptis. Desi Natalia merupakan salah satu selebtok terkenal Indonesia. Ia dulunya adalah seorang Konghucu yang tersentuh akan liturgi gereja Katolik. Desi lalu terpanggil berpindah agama dari Konghucu menjadi Katolik. Perjalanan panggilannya dibagikannya pada tahun 2020. Abimani merupakan salah satu TikTokers. Ia lalu sah berpindah dari Protestan menjadi Katolik usai mengikuti baptisan dewasa pada tahun 2021. Yuni juga merupakan salah satu TikTokers asal Pati, Jawa Tengah yang mengikuti panggilannya berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Ia begitu tersentuh akan sosok Tuhan Yesus. Ia kini menjadi orang Katolik yang taat. Sang ayah adalah seorang Protestan dan sang ibu adalah seorang Muslim. Nofsa, TikTokers asal Lampung ini lalu mengikuti panggilannya menjadi seorang Katolik dan mendapat nama baptis Veronica. Filta juga merupakan salah satu TikTokers yang memutuskan berpindah menjadi Katolik. Dirinya sah menjadi Katolik usai dibaptis dan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Grace merupakan salah satu TikTokers asal Ambon. Terlahir sebagai seorang Protestan, ia lalu sah menjadi Katolik usai mengikuti panggilannya dan diterima dalam gereja Katolik yang kudus. Merupakan salah satu TikTokers asal Surabaya. Ia menceritakan perjuangannya menjadi seorang Katolik yang tak begitu mudah di akun TikToknya. Ia kini menjadi orang Katolik yang religius. 53. Rofik Hiroshi. TikTokers dengan jumlah followers mencapai 72.000 pengikut ini merupakan seorang Muslim. Rofik lalu membagikan di akun TikToknya pada tahun 2024 bahwa ia kini telah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidupnya melalui baptisan dewasa dalam gereja Katolik. Tersentuh akan kesaksian para biarawati di Manado, Devi yang adalah seorang TikTokers beragama Buddha asal Palembang lalu terpanggil berpindah agama dari Buddha menjadi Katolik. Ia lalu dibaptis sekitar tahun 2023. TikTokers keturunan Batak yaitu Marpaung juga mengikuti panggilannya menjadi seorang Katolik. Terlahir sebagai seorang Protestan, ia berpindah menjadi seorang Katolik. 56. Yuni Teresia. Pada tahun 2024, TikTokers Yuni membagikan kesaksiannya. Dirinya terlahir sebagai seorang Hindu Bali. Yuni lalu kini menjadi seorang Katolik dan mantap memutuskan berpindah agama dari Hindu menjadi Katolik usai dibaptis dewasa. Ia kini aktif dalam pelayanan di Gereja Katolik Katedral Denpasar, Bali. Lia Laili adalah seorang TikTokers yang juga membagikan perjalanannya dari Islam menjadi Katolik usai dirinya dibaptis dan menikah di Gereja Katolik. 58. Sumini Napito. Sumini merupakan salah satu TikTokers beragama Islam. Pada Oktober 2024, ia sah berpindah agama menjadi Katolik usai dibaptis. Ia begitu bersyukur. 59. Ari Putridana. Ari merupakan juga salah satu TikTokers. Ia dulunya pernah membagikan di akun TikToknya perjalanan panggilannya berpindah agama dari Hindu menjadi Katolik usai dibaptis. Priscilla. Di akun pribadinya, TikTokers Priscilla juga pernah menceritakan perjalanan panggilannya menjadi Katolik yang tak mudah.
Priscilla mengatakan menjadi Katolik itu tidak gampang, butuh proses yang panjang, hingga akhirnya dibaptis atau diterima resmi ke dalam gereja Katolik. Barada Richard yang terlahir sebagai seorang Protestan dari gereja Gemim atau gereja Masehi Injili di Minahasa ini mengikuti panggilannya berpindah dari Protestan Gemim menjadi Katolik pada April tahun 2024. Ia lalu sah menjadi Katolik setelah melalui proses katekumen dan penerimaan di Gereja Katolik Paroki Raja Damai Tikala, Manado, Sulawesi Utara. Ia lalu menikah dengan Ling Ling, seorang wanita Katolik Manado. Keduanya kini telah seiman dan seamin dalam bahtera rumah tangga. Bianti adalah kakak dari Prabowo Subianto. Bianti menceritakan, toleransi dalam keluarga besar mereka begitu indah. Ayah dan ibu mereka adalah seorang Muslim dan Protestan. Adik Bianti mengikuti ibu menjadi Protestan. Prabowo mengikuti ayah menjadi Muslim. Bianti sendiri lalu mengikuti sang suami menjadi seorang Katolik. Mariani merupakan kakak dari Prabowo Subianto. Seperti Bianti, Mariani yang terlahir dari keluarga Muslim dan Protestan juga mengikuti suaminya menjadi seorang Katolik. Napsia Mboy adalah Menteri Kesehatan Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu kedua. Ia juga memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik usai menikah dengan Ben Mboy yang adalah Gubernur NTT dulu, seorang Katolik asal Ruteng, Manggarai, Flores. 65. Frederick Yunadi. Frederick Yunadi merupakan salah satu pengacara terkenal tanah air. Pada tahun 2024, ia sah berpindah agama dari Islam menjadi Katolik usai mengikuti baptisan dewasa setelah menjalani katekumen. Hal ini diceritakan langsung oleh salah satu peserta katekumen yang bersama-sama dengan Frederick juga, yaitu Ayah yang berasal dari paroki Santo Stefanus, Cilandak, Jakarta. 66. Siska Yunadi. Selain Frederick, sang istri yaitu Siska juga mengikuti panggilan dibaptis menjadi Katolik dari Muslim. 67. Weni Lumentut. Weni merupakan salah satu tokoh dan politikus asal Sulawesi Utara yang menanggapi panggilan menjadi Katolik. Wakil Wali Kota Tomohon keempat ini diketahui adalah seorang Kristen Protestan dari gereja Pantekosta. Weni lalu menanggapi panggilannya menjadi Katolik. Ia kini adalah orang Katolik yang religius. 68. Hani Sondak. Hani Sondak juga adalah salah satu tokoh dan politikus asal Sulawesi Utara yang menanggapi panggilannya menjadi Katolik usai dibaptis. Hani adalah wali kota Bitung sampai tahun 2016. Ia dulunya diketahui adalah seorang Konghucu dan memutuskan menanggapi panggilan berpindah dari Konghucu menjadi Katolik. Pada tahun 2017, Hani beristirahat dalam damai bersama para kudus di surga. 69. Gondulpus Duriat. Raden Gondulpus Duriat merupakan seorang politikus dari Partai Katolik. Ia merupakan seorang Muslim Yogyakarta. Sejak di bangku kelas 5 SD, dirinya menanggapi panggilan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik usai dibaptis. Kakeknya adalah seorang haji, namun Gondulpus mengikuti panggilannya menjadi seorang Katolik. Basuki Abdullah merupakan seorang maestro pelukis terkenal tanah air. Dirinya lalu terpanggil menjadi Katolik usai mengalami pengalaman spiritual, sembuh dari sakit setelah melukis gambar Tuhan Yesus. Ia lalu meminta dibaptis dan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Namanya dari Muhammad Basuki Abdullah, lalu berubah menjadi Franciscus Saverius Basuki Abdullah. Ia menutup usia pada tahun 1993. Sartono Kartodirjo. Sartono merupakan sejarawan terkenal Indonesia. Dirinya diketahui memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik setelah dibaptis. Ia menutup usia pada tahun 2007. Adalah wartawan dan tokoh pergerakan kemerdekaan. Adik kandung dari pahlawan nasional Kiai Haji Agus Halim.
Dirinya lalu terpanggil menjadi Katolik setelah berkenalan dengan Pastor Mawese. Ia lalu dibaptis dan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik dengan nama baptis Ignatius Franciscus Michael Salim. Ia menutup usia pada tahun 1985. 73. J.B. Sumarlin. J.B. Sumarlin adalah seorang ekonom tanah air dan Menteri Keuangan Indonesia ke-17. Ekonom asal Blitar, Jawa Timur ini juga memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik setelah menikah dan mendapat nama baptis Yohanes Baptista. J.B. Sumarlin menutup usia pada tahun 2020. 74. L.B. Murdani. Akrab disapa Beni Murdani, ia adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang berpengaruh di era Orde Baru. Murdani awalnya adalah seorang Muslim asal Blora, Jawa Tengah. Ia lalu berpindah agama menjadi Katolik usai dibaptis dengan nama baptis Leonardus mengikuti sang istri. Terlahir dari keluarga Muslim Jogja, Kardinal Justinus lalu terpanggil menjadi Katolik hingga dibaptis. Ia lalu terpanggil menjadi imam bahkan kardinal pertama dari Indonesia. Ia menutup usia pada tahun 1914. Monsinyur Albertus merupakan uskup agung pribumi pertama terlahir dari keluarga Muslim. Ia lalu terpanggil menjadi Katolik hingga dibaptis dengan nama baptis Albertus. Ia lalu terpanggil menjadi imam bahkan menjadi uskup. Ia lalu diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia dengan semangat perjuangannya 100% Katolik, 100% Indonesia. Monsinyur menutup usia pada tahun 1963. Urip merupakan seorang jenderal, tokoh militer Indonesia dan pahlawan nasional Indonesia. Dirinya memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Ia lalu mendapat nama baptis Benediktus. Ia menutup usia pada tahun 1948. Merupakan salah satu pahlawan nasional yang memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Ia mendapat nama baptis Ignatius. Ia menutup usia pada tahun 1950. Pahlawan nasional Indonesia dan Gubernur Kalimantan Tengah pertama yaitu Cilik Riwut juga mengikuti panggilannya berpindah agama menjadi Katolik. Ia awalnya adalah seorang Hindu Kaharingan yang kemudian berpindah agama menjadi Katolik dan mendapat nama baptis Anakletus. Ia menutup usia pada tahun 1987. Adalah pahlawan nasional Indonesia dan Raja Manganitu dari Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Ia lalu memutuskan berpindah agama menjadi Katolik setelah dibaptis dengan nama baptis Santiago. Ia juga pernah studi di Filipina yang adalah negara Katolik. Batal Santiago sebelumnya adalah penganut kepercayaan lokal. Ia menutup usia pada tahun 1675. Adalah Ratu Ternate yang berkuasa dari tahun 1545 sampai tahun 1546. Ia kemudian berpindah agama dari Islam menjadi Katolik setelah dibaptis langsung oleh Santo Franciscus Xaverius dan mendapat nama baptis Donna Isabel. Ia menutup usia sekitar tahun 1557. Merupakan anak dari Ratu Ternate Nyai Cili Bokoraja. Ia bersama kedua orang tuanya yaitu Nyai Cili dan Pati Sarangi terpanggil menjadi Katolik usai kedatangan para misionaris Katolik Portugis ke Ternate. Mereka lalu dibaptis berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Ia menutup usia pada tahun 1545. Berasal dari keluarga Muslim, Romo Gregorius Martia Suhartoyo dengan mantap mengikuti panggilannya menjadi seorang imam Katolik. Ia ditabiskan di Keuskupan Surabaya pada tahun 2015 di Gereja Katolik Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Yang menarik perhatian adalah di hari pentahbisannya, banyak keluarganya yang datang menghadiri serta memberikan dukungan kepada Romo Gregorius untuk menjadi pelayan umat Katolik. Pastor Robertus Khalifa CICM. Berasal dari Pulau Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pastor Robertus menceritakan perjuangannya masuk seminari.
Saat mendaftarkan diri masuk seminari, keluarga dari pihak ibunya yang beragama Islam tidak percaya akan cita-cita Robertus. Beberapa pamannya sempat menyalahkan kedua orang tuanya yang seakan-akan membiarkan anaknya ingin menjadi imam Katolik. Sang ibu yang awalnya beragama Islam lalu mengikuti sang ayah menjadi Katolik, kerap mendapat banyak pertanyaan perihal keinginan Robertus menjadi imam. Mereka bertanya apakah tidak ada masa depan yang lebih layak selain menjadi pastor. Tetapi hal ini semakin membuat Pastor Robertus memantapkan kakinya menuju panggilan. Baginya ini semua karena karya Roh Kudus. Kini, Pastor Robertus sedang menjalani studi di Amerika Serikat. Meski jauh, namun ia punya waktu untuk keluarganya yang sebagian besar tinggal di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Putra asli Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ini dengan mantap mengikuti panggilannya menjadi seorang Katolik dan bahkan menjadi imam Katolik pertama yang berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Keuskupan Denpasar. Romo Ibnu Fajar Muhammad, MSF, merupakan seorang imam Katolik dari Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus. Meski Romo Ibnu Fajar Muhammad menjadi Katolik saat dewasa, ia tidak pernah menggemborkan dan tidak pernah menjelekkan kepercayaan sebelumnya, melainkan sama seperti para imam Katolik lainnya, ia selalu membawakan ceramah atau khotbah homili tentang ajaran kasih yang berasal dari Yesus Kristus. 86. Pastor Albertus Sujoko. Pastor Albertus membagikan perjalanan panggilannya yang luar biasa menjadi Katolik. Perjalanan panggilan Pastor Albertus ini dibagikan oleh channel YouTube Pastor Lucky Singal PR dan telah menyentuh banyak orang. Berasal dari keluarga Muslim Purworejo, Pastor Albertus menceritakan bahwa dirinya terpanggil dibaptis menjadi Katolik saat duduk di bangku SMP. Bahkan keenam adiknya juga semuanya telah menjadi Katolik. Kedua orang tua lalu menjadi Katolik setelah Pastor Albertus menjadi imam atau romo. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Pastor Irenaeus Vincentius Ngaku Okarem. Ditabiskan menjadi imam pada tahun 2019 di Keuskupan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Orang tua yang mendampinginya adalah paman dan tante dari pihak ibu yang beragama Islam. Pastor Iren bercerita bahwa perkenalannya dengan agama Islam bukanlah sebuah kebetulan. Sang ibu awalnya beragama Islam, lalu kemudian menjadi Katolik mengikuti sang ayah. Di Nusa Tenggara Timur, keluarga sang ibu disebut orang Muslim Dona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pastor yang mengikrarkan kaul kekal sebagai anggota Karmelit pada 6 Agustus 2017 ini ingin menunjukkan kepada setiap orang bahwa perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling menutup diri. Dalam keluarganya, perbedaan adalah cara setiap orang untuk belajar lebih dekat memahami sesama. Akrab disapa Pastor Janas, MSC, lahir dari orang tua yang berbeda agama di Kota Tual, Maluku, Keuskupan Amboina. Sang ayah Yusuf Mewai beragama Katolik, sedangkan ibundanya Ricarda Renwarin beragama Islam. Namun, ibu dari Pastor Janas memutuskan menjadi Katolik selang beberapa hari setelah Janas menerima tahbisan diakon. Panggilan imamat Pastor Janas dalam Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus atau MSC juga mendapat dukungan dari pamannya yang adalah seorang haji. Baginya, Pastor Janas adalah nafas keluarga dan memberi arti bagaimana persaudaraan orang Ambon itu nyata dalam keluarga. Pastor Jufri Dotulong, PR, Imam Projo Keuskupan Manado, menceritakan kesaksiannya yang luar biasa menjadi seorang Katolik saat dewasa, lalu memilih jalannya menjadi pelayan Tuhan dan umat. Pastor yang berasal dari paroki Santo Thomas Modo, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Keuskupan Manado ini ditabiskan menjadi imam Katolik oleh Uskup Manado pada tahun 2020 di Seminari Tinggi Hati Kudus Yesus Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pengalaman panggilan saya merupakan sesuatu yang unik, karena dalam hidup saya baru menjadi seorang Kristen Katolik yang sejati ketika saya umur 22 tahun. Dari pemimpin sholat menjadi pemimpin misa, itulah Pastor Simon Tonreng Malata, PR.
Pastor yang berasal dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan ini merupakan imam Katolik pertama asli Bugis yang berkarya di Keuskupan Agung Makassar. Lahir dari keluarga besar Muslim, Pastor Simon memantapkan jalannya untuk menjadi pengikut Yesus serta melayaninya dalam hidup selibat. Kini, Pastor Simon menjadi pastor paroki Santo Petrus Padang Sapa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Berasal dari keluarga besar Islam dan Protestan, Pastor Jeffrey ditabiskan menjadi imam Katolik oleh Uskup W.T. Bula, Sumba pada tahun 2019. Hal ini juga disambut baik oleh Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, di mana potret kerukunan antar umat beragama tercermin di Pulau Sumba. Acara pentabisan Pastor Jeffrey di Paroki Santo Petrus dan Paulus Waikabubak, Sumba Barat Daya juga dihadiri oleh keluarga besarnya yang beragama Muslim dan juga ada yang beragama Protestan, serta memberikan dukungan yang terbaik bagi Pastor Jeffrey. Kisah toleransi yang luar biasa juga datang dari Keuskupan Larantuka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Akrab disapa Pastor Gucek, lahir dari pasangan keluarga Islam Katolik. Ibu dari Pastor Gucek merupakan seorang Muslim yang taat, anak dari imam masjid yang sangat disegani, sedangkan ayah Pastor Gucek adalah seorang Katolik. Ketika lahir, Pastor Gucek memakai nama Muslim, namun setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya ibu bersama Pastor Gucek kecil menjadi Katolik. Ia menyebut perjalanan hidupnya rumit dan penuh tantangan, namun ia terus melangkah bahkan mengikuti panggilan Sang Ilahi menjadi imam Katolik. Ibu dari Pastor Gucek akhirnya terpisah dari keluarga besar karena perbedaan keyakinan. Namun pada tahun 2016 ketika Pastor Gucek ditabiskan kala itu menjadi diakon, keluarga dari ibu Pastor Gucek datang dan memberikan dukungan setelah sekian lama terpisah dari Pastor Gucek dan ibu Pastor Gucek. Pastor Robertus Belarminus Asianto adalah salah satu dari 11 imam baru Tarekat SVD atau Serikat Sabda Allah yang ditabiskan di Seminari Tinggi Santo Paulus Keuskupan Maumere, Nusa Tenggara Timur tahun 2015. Pastor yang akrab disapa Pastor Yanto ini sempat menjadi perhatian publik dan netizen Indonesia. Pasalnya ibu dari pastor yaitu Siti Asia merupakan seorang muslimah asal Pulau Jawa yang tinggal di Flores. Ibu dari Pastor Yanto adalah satu-satunya wakil orang tua yang dipersilahkan untuk berdiri mewakili para orang tua tatkala pihak Tarekat SVD memberi sambutan. Ibunya adalah seorang janda dan sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Santo Rafael Cancar, Manggarai, Flores. Perjalanan Pastor Yanto terpanggil menjadi Katolik ketika masih duduk di bangku SD. Ia bersekolah di lingkungan Katolik dan meminta izin dari ibunya untuk menjadi Katolik. Setelah dewasa, ia menempuh pendidikan menjadi imam. Bahkan tabisan imamatnya juga dihadiri oleh kakaknya yang beragama Muslim dan juga mendapat dukungan besar dari sang ibu tercinta. Bahkan sang ibu selalu berpesan kepada Pastor Yanto untuk selalu mengikuti kata hati dan panggilan hidupnya. Sosok Romo Adrian Suyanto menjadi viral usai dirinya ditabiskan menjadi imam di Australia. Romo Adrian juga memiliki kisah perjalanan panggilan yang luar biasa. Ia adalah seorang Buddha Surabaya, lalu memutuskan berpindah agama dari Buddha menjadi Katolik usai dibaptis saat masih SMA. Ia lalu terpanggil menjadi imam Katolik. Romo Panji Satrio. Romo Panji Satrio menjadi viral usai sang ibu tercinta yang adalah seorang Muslim menghadiri misa tabisan imamat dari Romo pada tahun 2023 di Bandung, Jawa Barat. Terlahir dari rahim seorang ibu Muslim, Romo Panji memilih jalannya menjadi seorang imam Katolik. 96 Pastor Gusti Padang. Melansir dari akun Sahabat Sepesiarahan, sosok Pastor Gusti Padang menjadi viral pada tahun 2023 usai memeluk seorang wanita Muslim yang diketahui adalah sang ibu tercinta. Momen ini terjadi saat Pastor Gusti pulang ke kampung di Kabupaten Ngada, Flores, NTT. Walau berasal dari keluarga Muslim, namun keluarganya begitu mendukung panggilannya menjadi seorang imam Katolik. Sungguh toleransi yang luar biasa dan indah. 97 Romo Kristoforus Krishna.
Romo Christophorus Krishna juga menjadi Katolik saat meranjak dewasa. Hal ini dibagikan langsung oleh akun TikTok Savio Dun. Terlahir dari seorang ibu muslim dan sang ayah Protestan, Romo Krishna lalu terpanggil menjadi Katolik bahkan menjadi imam projo. 98. Suster Julita FSGM. Suster Julita memiliki perjalanan panggilan iman yang juga luar biasa. Suster juga adalah seorang suster TikTokers yang memiliki pengikut di TikTok mencapai hampir 102.000 orang. Berasal dari keluarga muslim di Bengkulu, Suster Julita lalu terpanggil menjadi Katolik hingga dibaptis dengan nama baptis Julita. Kesaksian Suster Julita ini dibagikan langsung oleh akun channel YouTube Suster Julita langsung. Suster juga pernah bercerita perjalanan panggilannya yang luar biasa ini di channel YouTube Katoliko Keren dalam program Toko Inspiratif. Tak berhenti sampai di sini saja, Suster Julita lalu terpanggil menjadi biarawati usai dibaptis Katolik. Suster Julita kini berkarya di kongregasi FSGM. Sang adik dan sang ibu dari Suster bahkan juga mengikuti panggilan dibaptis menjadi Katolik. 99. Suster Teresa SSPS. Sosok Suster Teresa dari kongregasi SSPS atau Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus semakin dikenal umat usai membagikan kesaksiannya menjadi seorang Katolik. Kesaksian yang telah ditonton lebih dari 182.000 orang di channel YouTube salah satu Romo bernama Ganteng Misionaris ini begitu menyentuh. Suster Teresa berasal dari keluarga Muslim Jawa. Ia lalu terpanggil berpindah menjadi Katolik usai dibaptis. Suster yang bernama asli Lina Sri Wahyuni ini lalu mendapat nama baptis. Bahkan panggilannya tak terhenti sampai di sini saja. Suster Teresa lalu terpanggil menjadi biarawati hingga dipanggil menjadi Suster Teresa. Drama Natal saat masih duduk di bangku sekolah membuat Suster Teresa terpanggil menjadi Katolik. Ia juga kini adalah Suster Doktor Misiologi Katolik. Berkat panggilan Suster Teresa, sang ibu tercinta juga kemudian terpanggil dibaptis menjadi Katolik. 100. Suster Armela CB. Suster Armela CB atau dari Kongregasi Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus juga merupakan salah satu biarawati yang dulunya berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Setiap sore, Suster mengaji sewaktu masih kecil, bahkan sering juara jika ada pertandingan mengaji. Suster Armela lalu memutuskan berpindah agama menjadi Katolik sewaktu masih bersekolah usai tertarik mengikuti pelajaran agama Katolik di salah satu kelas di sekolahnya. Kesaksian Suster ini dibagikan oleh akun TikTok @franciscusbayu dan menjadi viral. Suster Armela selalu mendoakan orang tuanya agar mengikhlaskannya menanggapi panggilan menjadi biarawati. Kedua orang tua Suster akhirnya mengikhlaskan agar Suster Armela menjadi biarawati. Seusai sang ayah mendapatkan mimpi spiritual, Suster lalu menjalani awal panggilannya di Yogyakarta hingga 60 tahun hidup membiara pada tahun 2022. 101. Suster Maria Mikaela OP. Sosok Suster Mikaela juga semakin dikenal usai dirinya membagikan kesaksiannya di akun YouTube Tempus Dei Channel. Terlahir sebagai Muslim, Suster Mikaela lalu terpanggil berpindah agama menjadi Katolik, bahkan menjadi biarawati di Kongregasi Suster OP atau Ordo Pewarta. Salah satu motivasi Suster menjadi Katolik karena ia rindu untuk mendoakan mereka yang telah meninggal secara Katolik. Sahabat Katoliko Keren, itulah dia 101 artis dan tokoh terkenal tanah air baik selebtok, politikus, pahlawan nasional hingga imam dan biarawati terkenal yang memutuskan terpanggil berpindah agama menjadi Katolik dan juga ada yang menikah di gereja Katolik. Luar biasa ya kisah perjalanan panggilan mereka. Semoga mereka terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan dan sesama, serta semoga bagi mereka yang telah meninggal beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan berbahagia bersama para kudus di surga. Bangga menjadi anggota gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik. Tetaplah setia dengan iman Katolik apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria mendoakan. Katoliko memang keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit.
membangun panti-panti asuhan, untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati. Salve sahabat Katoliko keren, mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliko Keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katoliko Keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliko Keren bersiarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve!